Nah, mari kita sekarang setelah Bapak Ibu tahu model bisnisnya Koperasi Merah Putih, sekarang kita masuk ke model bisnis kanvas. Ya, model bisnis kanvas. Model bisnis kanvas ini, model bisnis kanvas untuk Koperasi Merah Putih, ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Princess. Saya sekarang mencoba untuk lebih mendalamin sedikit ya. Model bisnis kanvas Koperasi Merah Putih itu terdiri dari 10 elemen. Yaitu yang pertama, kebutuhan masyarakat desa yang tidak diselesaikan itu apa? Harus Bapak Ibu identifikasi dan evaluasi. Ya. Berikutnya, apa yang mau Bapak Ibu tawarkan? Keunggulan apa yang mau ditawarkan oleh Koperasi Merah Putih? Nah, apakah sudah Bapak Ibu pikirkan? Kalau belum, pikirkan saat ini. Itu Bapak Ibu. Apa yang membuat kalau kok masyarakat harus membelinya ke Koperasi Merah Putih, kok bukan ke Alfa, bukan ke Indomart. Nah, karena ada sesuatunya, ada keunggulannya. Itu yang harus Bapak Ibu kemas. Saluran usahanya kayak apa? Hubungannya dengan Koperasi Merah Putih, hubungannya koperasi dengan anggotanya bagaimana caranya? Supaya ini ada engagement, ya, ada hubungan yang baik sehingga terbangun loyalitas, terbangun militansi dari anggota untuk selalu bertransaksi dengan koperasinya. Kelembagaan koperasinya bagaimana? Nah, kemudian aktivitas kunci yang akan dilakukan oleh Koperasi Merah Putih seperti apa? Sumber daya utama yang diperlukan kayak apa? Mitra strategis yang diperlukan oleh Koperasi Merah Putih seperti apa? Kemudian konsekuensinya ada aliran pendapatan. Kalau Bapak Ibu memberikan layanan yang baik kepada masyarakat desa atau kelurahan, maka mereka siap membayar sesuatu, membeli produk jasa yang Bapak Ibu jual. Ada aliran pendapatan. Tapi kalau Bapak Ibu ada aliran pendapatan, pasti juga akan ada biaya yang harus Bapak Ibu tanggung. Itulah yang disebut dengan struktur biaya. Nah, model bisnis kanvas KMP harus dibuat secara spesifik. Jika dibuat untuk mencapai 6 untuk apa? Untuk 6 gerai usaha atau lebih dalam satu model bisnis, cenderung nggak berbunyi Bapak Ibu. Cenderung nggak bunyi. Contohnya misalnya, ini kalau Bapak Ibu bikin seperti ini sebenarnya jadi nggak bunyi. Terlalu banyak yang mau kita lakukan. Itu Bapak Ibu. Ini ada perdagangan, ada simpan pinjam, ada gudang, ada logistik, ada klinik, ada harus Bapak Ibu bikin paling nggak per satu gerai itu Bapak Ibu bikinkan model bisnisnya. Nah, baru nanti bisa bunyi lebih baik. Nah, sebagai contoh misalnya Bapak Ibu ya. Jadi artinya Bapak Ibu model bisnis kanvas eh, ini lebih abstrak dibandingkan dengan modal bisnis. Sehingga hanya dipahami oleh kalangan pemodal, oleh kalangan investor, oleh bank dan pelaku bisnis. Kalangan ini lebih mengutamakan model bisnis, sedangkan modal usaha lainnya hanya merupakan ikutan dari model bisnis. Model bisnis yang inovatif dan teruji akan memudahkan bagi pengurus koperasi untuk mengakses berbagai sumber daya usahanya. Jadi model bisnis itu jauh lebih penting daripada modal bisnis. Tapi untuk bisa menggerakkan usaha perlu modal bisnis gitu. Jadi modal dan model bisnis sama-sama pentingnya. Tapi yang sekarang harus Bapak Ibu garap terlebih dahulu adalah model bisnis dari koperasi Bapak Ibu. Karena model bisnis ini menjadi dasar untuk menyusun rencana bisnis. Dengan Bapak Ibu punya rencana bisnis, Bapak Ibu bisa menyusun proposal pinjaman koperasi Merah Putih ke bank-bank himbara. Selanjutnya Bapak Ibu akan dapat modal pinjaman dari Bank Himbara. Modal pinjaman itulah digunakan untuk mengembangkan kegiatan usaha koperasi Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Bapak Ibu harus mulai jalan dulu. Bikin model bisnisnya, jalanin dulu. Skalanya kecil juga tidak apa-apa. Karena ini bagian dari proses belajar. Proses bagaimana berkoordinasi. Sedangkan nanti pinjaman dari bank itu, pinjaman dari bank, dari LPDB atau dari pihak-pihak lain, itu adalah untuk mempercepat pengembangan usaha koperasi merah putih Bapak Ibu. Nah, sekarang saya lihat bagaimana kalau gerai LPG seperti tadi sudah dijelaskan, ini sudah dijelaskan oleh ya, sudah dijelaskan oleh Bu Princess misalnya kayak apakah ini model bisnis gerai usaha LPG gitu.
Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau bicara model bisnis, bermulainya dari sebelah kanan. Bapak Ibu mulai dari apa kebutuhan anggota yang mau kita selesaikan. Kalau ini LPG misalnya, oh saya mau memberikan kemudahan bagi anggota untuk mendapatkan gas LPG ya dengan harga yang terjangkau. Ada jaminan pasokannya, ada jaminan harganya sebesar HET. Nah, bagaimana Bapak Ibu eh, Nah, ini yang kemudian dilihat. Nah, bagaimana kemudian kalau untuk warung-warung yang menjual itu kemudian untuk menjual kembali. Kalau nanti Bapak Ibu udah bisa jadi pangkalan, Bapak Ibu perlu ngasih diskon kulaan kepada warung-warung itu. Kalau Bapak Ibu jual kepada anggota yang tidak punya warung, mungkin harganya 19.000 per tabung. Tapi kalau ini dengan anggota yang punya kulaan mungkin dijualnya dengan harga misalnya apakah 17.000 ataukah 18.000 ataukah 17.500 sehingga dia masih dapat margin, masih dapat untung. Sehingga kita tidak mematikan usaha anggota. Itulah yang disebut menerapkan menerapkan prinsip subsidiari. Itu loh Bapak Ibu ya. Koperasi itu harus menerapkan subsidiari, nggak boleh mematikan usaha anggotanya. Itu Bapak Ibu. Ini yang harus kita garap. Nah, untuk menggarap ini apa sih kelebihan kita? Ini manfaatnya apa? Ada jaminan pasokan, ada jaminan pasokan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya begitu Bapak Ibu. Kemudian layanannya ini adalah apa? Kita menerapkan prinsip subsidiari, nggak akan mematikan warung-warung anggota kita. Tetap dia bisa menjual. Nanti warung-warung menjual dengan harga 19.000. Dia membeli di tempat kita juga 19.000. Nah, tapi warung kalau beli di tempat kita, misalnya harganya 17.000. Nanti Bapak beli dari Pertamina kan cuma 15. Jadi, yuk kita berbagi margin. Gitu Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu mulainya dari mana? Ya, Bapak Ibu mulai dari jadi subpangkalan dulu. Beli dari pangkalan-pangkalan yang ada di daerah Bapak Ibu. Minta dengan harga diskon. Seperti yang nanti akan Bapak Ibu terapkan untuk ke warung-warung pengecer itu. Gitu Bapak Ibu. Nah, sehingga tujuan kita berkooperasi dalam untuk gerai usaha LPG ini adalah memberikan kepastian harga sesuai HET pemerintah dalam rangka mengurangi pengeluaran rumah tangga anggota. Kalau dia sekarang belinya 25.000, sebulan 2 kali misalnya, berarti 50.000. Dengan melalui Bapak bisa dijual dengan harga 19.000, berarti kali 2 hanya 38.000. Bapak Ibu menghematkan pengeluaran ah, masyarakat desa Bapak Ibu 12.000. Nah 12.000 bisa digunakan beli yang lain. Contohnya beli beras dapat 1 kilo. Artinya ini daya belinya meningkat. Itu Bapak Ibu. Daya belinya bisa meningkat. Sebutlah daya belinya meningkat berapa persen? 5%-nya. Sehingga kesejahteraan anggota sadar langsung atau tidak langsung naik 5%. Itu Bapak Ibu. Ini ini yang harus kita garap gitu Bapak Ibu. Nah, kebutuhan anggota di sini dengan apa yang mau kita berikan manfaatnya, ini harus disalurkan melalui apa? Melalui usaha koperasi. Karena ini LPG, maka Bapak Ibu perdagangan LPG 3 kilo. Ini yang Bapak Ibu mau jalankan. Kemudian tidak hanya perdagangan yang LPG aja, tapi juga Bapak Ibu jual kelengkapannya. Misalnya kompor gas, regulatornya, selangnya, dan seterusnya. Nah, dari situ itulah Bapak Ibu bisa dapat untung yang lebih baik. Gitu Bapak Ibu. Kemudian hubungan antara koperasi dengan anggota kan harus jaga. Hak dan kewajiban anggota harus dipahami. Kegiatan pemberdayaannya seperti apa. Nanti bahwa ini berbasis kelompok. Nanti bikin WA grup. Jadi orang bisa pesan melalui WA, diantar langsung. Nah ini kalau itu warung-warung, nanti tidak perlu dia gitu tinggal ngubungin Bapak Ibu sebagai pangkalan. Nanti Bapak Ibu yang kemudian mengirimkan ke warung-warung. Tinggal melalui WA. Ini kan keren Bapak Ibu. Nah ini kalau kelembagaannya kan ini ada rapat anggota, ada pengurus, ada pengelola, ada pengawas, ada kelompok-kelompok anggota. Ini bisa kita kerjakan secara baik. Nah, kemudian untuk menghasilkan, memberikan manfaat yang baik kepada anggota, maka Bapak Ibu perlu melakukan aktivitas kunci. Bapak Ibu harus punya rantai pasokan, hubungan yang baik dengan BUMN yaitu Pertamina Patra Niaga.
Kegiatan apa yang perlu dijalankan? Pemesanan, pengangkutan, penyimpanan, penjualan, kan begitu kira-kira kegiatan yang harus Bapak Ibu lakukan. Jadi Bapak Ibu bisa bikin SOP-nya. Oh, kalau pesen gimana ya caranya? Kalau ngangkut gimana ya? Kalau nyimpen gimana? Karena menyimpan gas juga harus ada tata aturannya, gitu. Supaya nggak meledak, supaya nggak apa, supaya nggak mudah kebakaran. Kalau kebakaran pun dia tidak bahaya misalnya. Itu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana prosedur penjualannya? Karena ini harus pakai KTP atau tidak dan seterusnya. Itu Bapak Ibu harus lihat regulasinya. Sumber daya yang dipakai ini modalnya berapa? Perlu gudang kayak apa? Apakah perlu pickup atau tidak? Pickup atau truk tergantung besarannya yang Bapak Ibu tanganin. Sumber daya manusianya berapa orang, kayak apa kualifikasinya, perlu nggak koneksi internet dan seterusnya. Siapa kemudian yang harus menjadi mitra kuncinya? Pasti Pertamina Niaga. Pasti UKM warung-warung eceran supaya dia bantu Bapak Ibu tetap memberikan pasokan. Atau KMP Sekendar. Kalau KMP Sekendar yang jadi agen atau jadi distributor, Bapak Ibu jadi pangkalan. Kalau sekarang kan Bapak Ibu baru jadi sub pangkalan. Ngambilnya dari pangkalan. Nggak apa-apa. Memulai usaha 1, 2 bulan, 3 bulan, paling lama 6 bulan. Tahun depan minta jadi pangkalan. Bila perlu jadi agen. Gitu Bapak Ibu. Tapi tunjukkan Bapak Ibu punya kemampuan melaksanakan terlebih dahulu. Nah, sehingga kalau ini bisa Bapak Ibu laksanakan secara baik, maka mereka akan mau ada aliran kas masuk. Akan ada aliran kas masuk. Bapak Ibu ngasih barang ke sini, maka dari sini akan ada aliran kas masuk. Nah, sebaliknya Bapak Ibu untuk apa melakukan beraneka ragam kegiatan perlu sumber daya. Sumber daya itu kalau diuangkan jadilah namanya harus ada beban yang Bapak Ibu bayarkan dalam bentuk harga pokok, dalam bentuk biaya bunga, dalam bentuk sewa, dalam bentuk gaji, dalam bentuk beban-beban operasional lain. Kemudian kalau awal-awal biasanya adalah ini belum klop skalanya. Kalau rugi mau berapa lama ruginya? Ini harus dipahamin oleh seluruh anggota, diputuskan dalam rapat anggota. Sehingga kalau ada apa-apa, ini pengurus tidak disalahkan oleh anggota. Inilah yang disebut sebagai model bisnis kanvas untuk LPG, Bapak Ibu. Dan sekarang Bapak Ibu mulai dulu dari sebagai sub pangkalan. Nanti lama-lama jadi pangkalan, lama-lama jadi agennya memberikan apa menjual, mendistribusikan kepada KMP yang lain atau yang jadi agen atau distributornya nanti adalah apa KMP sekendernya juga bisa. Mari kita bentuk KMP sekender. Kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kalau bisnis eceran. Bagaimana kalau Bapak Ibu model bisnis untuk usaha agribisnis? Kan ini Bapak Ibu adalah apa? Kebutuhannya apa? Kebutuhannya petani itu pasti inginnya adalah begini. Saya pengen kalau waktu mau budidaya ini bibitnya tersedia yang bagus, pupuknya tersedia, saprotannya tersedia dengan harga terjangkau sesuai dengan harga yang kalau yang disubsidi ya sesuai dengan harga subsidi. Itu Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah panen, Bapak Ibu pasti maunya anggota adalah beli dong barang saya, tolong dijualkan dengan harga yang bagus. Itu kira-kira Bapak Ibu. Sehingga koperasinya mau bikin pengolahan boleh, mau pergudangan boleh, mau angkutan boleh, mau langsung dijual juga boleh, mau dikemas-kemas dulu boleh. Sehingga bisa ada grading, ada apa. Nah, itu di sini Bapak Ibu. Kemudian dia juga ingin akses pinjaman produksi. Misalnya Yarnen. Sekarang ngambil dulu bibit, ngambil apa, ngambil gitu. Nanti bayarnya pakai gabah. Harga gabahnya udah ditentukan sesuai dengan harga bulog 6.500. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang kita janjikan. Ada jaminan harga, ada jaminan ketersediaan bibit, ada jaminan pokoknya apapun yang diproduksi oleh petani kalau atas sepengetahuan koperasi kita akan beli, kita akan tanggung, kita akan jamin harganya berapa. Itu Bapak Ibu. Kalau ini bisa dilakukan keren. Kalau ini bisa dilakukan maka petani akan sejahtera Bapak Ibu. Akan bisa pendapatannya di atas 1,5 kali dari UMR. Nah,
Ini keren kalau ini bisa terjadi. Kemudian caranya untuk bisa menuin ini. Nah, Bapak Ibu yang mau dijual apa? Perdagangan bibit, saprotan, perdagangan hasil panen, ini dalam bentuk kontrak farming, pergudangan dan distribusi. Orang boleh, misalnya model resi gudang, saya nggak jual tapi saya taruh dulu di gudang, tapi saya dapat duit ya, itu boleh. Itu Bapak Ibu pengolahan. Kemudian jadi dia bisa bertani, bisa melanjutkan budidayanya. Tapi nanti kalau harganya mahal baru dia jual. Tinggal berapa sewa gudangnya. Kan gitu Bapak Ibu. Ini yang dibicarakan. Jadi Bapak jasa pergudangan. Atau jasa distribusi, jasa transportasi. Atau jasa pengolahan, jasa kemasan. Dan seterusnya. Nah ini eh, bagaimana Bapak Ibu bikin namanya pemberdayaan berbasis demplot atau kewirausahaan berbasis kelompok dan teknologi. Ini kemudian bagaimana kelembagaannya jalan secara baik. Bahwa yang namanya koperasi kendali itu adalah dari anggota. Kalau ini anggotanya petani kan berarti petanilah yang menentukan. Itu Bapak Ibu. Nah kemudian untuk mencapai ini ada aktivitas kuncinya. Aktivitas kuncinya apa Bapak Ibu? Nah, ini ada rantai nilai dengan BUMN. Mesti dengan PT Pupuk Indonesia. Ya, untuk dapat pupuk. Mungkin dengan Sang Yang Sri untuk dapat bibit yang baik. Mungkin dengan perusahaan-perusahaan yang lain untuk dapat bibit, dapat saprotan. Nanti kalau hasil produksinya Bapak Ibu, kalau ini gabah dengan Bulog, dengan SPP MBG, dengan apa, dengan pasar induk, silahkan Bapak Ibu lakukan ini. Inilah sumber daya utamanya nanti bisa modal, bisa sarana, bisa SDM, bisa teknologi dan seterusnya. Ini mitranya Bapak Ibu ya. Bisa dengan penyuluh pertanian, bisa dengan penyedia teknologi, bisa dengan pabrikan dan seterusnya. Ini akan menghasilkan ada struktur biaya, ini akan ada struktur pendapatan. Kalau pendapatannya lebih besar daripada biaya, namanya surplus, ada SAU. SAU-nya akan menjadi nanti dibagikan kepada anggota sebagai bagian dari manfaat yang diterima. Jadi tidak hanya dapat harga yang murah, tapi kalau nanti eh, koperasinya untung, masih dapat lagi pengembalian. Apa enggak masyarakatnya sangat sejahtera jadinya Bapak Ibu? Kalau koperasi merah putih ini bisa jalan secara baik sesuai dengan model bisnis ini. Itu Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu. Nah ini contoh yang pernah kami lakukan. Kita bikin demplot ya, bikin demplot Bapak Ibu, bikin demplot. Nah, demplotnya adalah apa? Ini ada demplotnya, ada pabrik tapioka, ada demplot kambing dan seterusnya, ada ayam, ada lele dan seterusnya. Kotorannya diharapkan untuk bisa ke greenhouse melon. Ini sama Bapak Ibu. Ini limbahnya tapioka ini onggoknya bisa untuk pakannya ternak. Jadi ini zero waste. Jadi nggak ada sisa, semuanya bermanfaat. Itu Bapak Ibu. Nah itu idenya. Ini kira-kira biaya yang kita perlukan waktu itu. Kita lakukan 6,5 miliar. Kita berikan untuk membangun ini. Plus biaya untuk kemudian kalau ini apa? Kemudian ada untuk simpan pinjam untuk macam-macam. Sehingga butuhnya kira-kira 12,5 miliar yang kita sepakati waktu itu. Jadi Bapak Ibu, apakah kemudian bisa jalan? Belum tentu Bapak Ibu. Nah itu. Kemudian Bapak Ibu harus bikin. Nah, kalau ini mau kambing, mau berapa? Investasinya berapa untuk kandangnya, berapa untuk bakalannya, berapa hasil penjualannya nanti berapa, untungnya berapa, sehingga bisa diketahui adalah bisa nggak ngangsur pinjaman. Kalau ngangsur pinjaman ini akan baliknya berapa? Oh, kalau kambing sanen perlu 3,5 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu pinjam ke bank, jangan mau 3 tahun. Nanti Bapak Ibu sulit. Harus 4 tahun atau 5 tahun jadi aman. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu misalnya domba. Nah, domba ini payback periodenya 1 tahun. Berarti oh pinjaman 1 tahun oke nggak? Oke, itu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ini pinjamannya 6 tahun, berarti bisa 6 putaran. Nah, aman. Itu Bapak Ibu. Nah, gitu. Kemudian ini ayam joper misalnya. Ayam joper ini 2,5 tahun pengembalian investasinya. Jadi
pinjamannya paling nggak untuk 3 tahun, untuk 4 tahun, untuk 5 tahun, untuk 6 tahun aman Bapak Ibu. Tapi kalau pinjamannya setahun, ya susah. Ya Bapak Ibu, nanti kalau setahun itu artinya apa? Bapak Ibu sekarang ternak ini untuk berapa? Ini misalnya untuk 3.000 ekor. Kalau 1 tahun ya berarti nanti ayamnya cuma bisa yang dipelihara di tahun berikutnya cuma mungkin tinggal 1.000 ekor. Itu Bapak Ibu. Padahal ini kan harusnya naik terus atau paling nggak tetap di angka 3.000-an. Itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya, ini lele misalnya. Lele itu perlu waktu pengembalian 2,5 tahunan juga. Atau sekitar 3 tahun. Jadi tepatlah kalau Himbara memberikan waktu adalah 6 tahun. Ini sudah longgar. Hampir semua bisnis itu sudah bisa jalan secara baik. Apalagi LPDB 10 tahun. Dengan masa tenggang 1 tahun harusnya aman. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu perlu lihat. Ini misalnya bikin greenhouse melon. Nah, ini modalnya kira-kira 250, sebutlah 300 jutaan gitu Bapak Ibu ya. Sebutlah sekitar 250 jutaan gitu ya. Nah, tapi ini bisa dikembalikan nggak? Bisa Bapak Ibu. Ini dalam waktu 2,5 tahun ini bisa balik. Berarti kalau Bapak Ibu pinjamannya 2, berarti ini 2 tahun 3 bulan lah kira-kira balik itu Bapak Ibu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu adalah pinjamannya 6 tahun, mungkin bisa belum sampai lunas, Bapak Ibu bisa bangun barang satu lagi, bisa bangun satu lagi. Nah, pada saat lunas, mungkin Bapak Ibu sudah punya 3 greenhouse. Nah, ini namanya berkembang usahanya. Itu itu kan luar biasa. Sehingga dengan cara ini Bapak Ibu bisa meyakinkan bank. Model inilah yang Bapak Ibu turunkan dalam bentuk proposal pinjaman. Itu Bapak Ibu. Jadi saya kemudian berada pada posisi, jadi kalau Bapak Ibu lihat dengan cara inilah Bapak Ibu bisa menyusun proposal pinjaman dari model bisnis. Bapak Ibu bikin model bisnis kanvasnya, kemudian bikin proposal pinjamannya. Dari proposal pinjamannya Bapak Ibu bisa bisa wujudkan itu model bisnis untuk dilaksanakan. Itu Bapak Ibu. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan oleh Koperasi Merah Putih setelah Bapak Ibu tahu modal dan model bisnis tadi? Nah, maka saya ingin Bapak Ibu belajar dari pengalaman program-program sebelumnya, ya. Banyak koperasi yang didirikan dengan modal terbatas dan SDM seadanya, tapi punya semangat menolong diri sendiri melalui usaha bersama yang dikelola dengan tata kelola yang baik, umumnya dapat berkembang ribuan kali besarannya. Gitu Bapak Ibu. Sebagai contoh, banyak koperasi yang didirikan dari kampung kecil dengan modal awal hanya dalam kisaran 1 sampai 4 juta dan pendidikan pengurusnya relatif rendah misalnya, ya misalnya cuma lulusan SD atau tidak tamat SD waktu tahap-tahap awal, tapi dapat tumbuh kembang menjadi koperasi dengan aset ratusan miliar. Itu banyak kondisinya. Nah, jadi kalau saya melihat kondisi koperasi desa Kelurahan Merah Putih saat ini jauh lebih baik daripada yang saya ceritakan. Misalnya saya mau lihat contoh, misalnya ada koperasi apa ya? Ada banyak koperasi di Kalimantan Barat misalnya. Itu didirikan dari kampung-kampung di tengah hutan, Bapak Ibu. Contohnya adalah Semandang Jaya. Sekarang dulu didirikan dengan modal cuma dengan aset awal cuma sekitar 1 juta, sekarang sudah menjadi 850 miliaran. Ya. Kemudian ada Kelingkumang. Ya, Kelingkumang itu tengah hutan. Nah, sekarang punya punya sekolahan, punya macam-macam, sudah jadi konglomerasi yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, asetnya sudah lebih dari 1,2 triliun. Padahal didirikannya cuma dengan beberapa orang, dengan modal cuma 1 jutaan, 1-2 jutaan, tapi sekarang udah jadi sekian triliun. Ada lagi misalnya apa? Lantang Tipo. Juga sama Bapak Ibu. Didirikan di kampung, sekarang udah menyebar kemana-mana. Gitu Bapak Ibu, sudah di Kalimantan Barat dia udah jadi pemain besar. Asetnya sudah di atas 3,5 triliun. Nah, apa Bapak Ibu tidak belajar dari hal-hal itu? Nah, contoh lagi di NTT. Dari pulau-pulau kecil Bapak Ibu. Lahirlah kemudian koperasi-koperasi besar yang kemudian
punya cabang di ibu kota kabupaten kotanya, punya cabang di provinsinya, di ibu kota provinsi. Nah, contohnya misalnya kalau boleh disebutkan, misalnya kayak pintu air, misalnya yang lain lagi obor mas, itu Bapak Ibu. Jadi banyak yang berkembang. Contoh yang lain misalnya ini kalau ini orangnya cukup terdidik ya contohnya apa? Karena ini juragan batik. Dulu hanya itu adalah Kospin Jasa. Memulai dengan bisnis dengan modal awal hanya 4 juta. Sekarang kira-kira nilai asetnya di atas 8 triliun. Nah, berarti berapa ribu kali berkembangnya Bapak Ibu. Nah, ini kan sesuatu luar biasa. Nah, koperasi merah putih ini jauh lebih baik. Jauh lebih baiknya apa? Bapak Ibu ini sudah dikondisikan dapat didukung oleh presiden, didukung oleh para menteri, didukung oleh gubernur, oleh bupati, wali kota, kepala desa dan seterusnya. Luar biasa. Sehingga Bapak Ibu menghimpun masyarakat untuk menjadi anggota tidak sulit. Itu Bapak Ibu. Nah, tapi ini kemudian Bapak Ibu akan diberi akses untuk gas LPG, untuk pupuk, untuk beraneka ragam kebutuhan pokok. Nah, kemudian diberi akses. Kalau Bapak Ibu bisa tumbuh berkembang bisnisnya, bisa dapat akses modal dari Bank Himbara 3 miliaran. Tapi kalau sekarang boleh nggak saya usahanya belum jalan, saya kemudian bikin proposal minta ke Bank Himbara 3 miliar. Kok dugaan saya tidak ya, tidak akan dapat. Tapi saya tidak tahu kalau pemerintah mengubah kebijakannya. Ya Bapak Ibu, tapi secara normal tidak masuk dalam nalar saya. Nah, ini yang kemudian kadangkala memang para menteri seringkali adalah mengkomunikasikannya seperti tadi saya sampaikan serba mudah, serba untung, serba serba disediakan. Nah, ini tidak harusnya yang dibangun oleh para menteri, para gubernur, bupati, wali kota adalah membangun semangat daya juang dari masyarakat desa ini. Gitu Bapak Ibu. Nah ini. Banyak program yang gagal menumbuhkan koperasi yang menjadi besar. Padahal dukungan dana dan sarana prasarana cukup memadai. Contohnya tadi yang saya kembangkan ini Bapak Ibu. Ini sudah kita siapkan dana 12,5 miliar. Ya, ini baru keluar dulu 7,5 miliar, tapi kita kemudian melihat lah ini pengurusnya kok nggak fight, pengurusnya kok kurang kurang gregetnya. Akhirnya ya dukungan tidak berkembang, tidak berlanjut gitu Bapak Ibu. Nah, ini karena penyebabnya daya juang dan militansi pengurus pengelola koperasi yang kurang berkesinambungan untuk mensejahterakan anggotanya ini menjadi sumber kegagalan biasanya Bapak Ibu. Jadi yang diperlukan sekarang adalah anggota yang solid. Ini Bapak Ibu sudah dapat kemudahan yang luar biasa dibandingkan dengan koperasi-koperasi yang saya ceritakan tadi. Nah, itu perlu perjuangan, perlu meyakinkan orang. Ini Bapak Ibu sudah dibantu, diyakinkan oleh pemerintah. BUMN-nya sudah diperintahkan, bank-bank himbara semuanya siapkan plafon 3 miliar per koperasi. Kalau itu ada 80 ribu berarti ada 240 triliun yang siap untuk digelontorkan. Cuma Bapak Ibu pantas nggak untuk mendapatkan. Nah ini kan Bapak Ibu harus kembangkan. Bapak Ibu harus memulai usaha. Tinggal nanti dilipat gandakan. Dibesarkan skalanya. Itu Bapak Ibu perlu. Itu. Terus saya mau ngambil contoh lagi Bapak Ibu. Di Korea. Di Korea itu ada namanya program Semaul Undong. Ya, di Korea Selatan yang dikembangkan oleh Presiden Park Chung-hee. Ya, yang ini mampu menggerakkan pembangunan desa di Korea dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk kemajuan sosial ekonomi desa-desa di Korea Selatan, Bapak Ibu. Yang dimulai hanya dengan bantuan pemerintah per desa hanya 65 sak semen. 65 sak semen. Ya, Presiden Pak Chung Hee ini suatu saat dia pernah datang ke Malaysia, ke Masjid Biru, ada tulisan bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubah dirinya. Itu Bapak Ibu. Wah, ini terngiang-ngiang kemudian dicari-cari ini gimana ini ceritanya begitu. Kemudian akhirnya kalau dilihat ini artinya apa? Bagaimanakah pendekatannya Nabi Muhammad dalam mengembangkan masyarakat Madani di kota Madinah? Itulah yang ditiru Bapak Ibu. Kemudian
Sehingga dikenal kemudian ada 5 bina Bapak Ibu. Satu, bina iman. Nabi Muhammad dulu adalah mengembangkan dengan cara apa? Dia datang ke kota Madinah, langkah yang pertama, kalau Bapak Ibu ingat, dia turun, kemudian orang berebut untuk rumahnya dan seterusnya dan masjid. Nah, apa yang dibangun pertama? Masjid. Nah, karena itu apa? Bina iman. Itu Bapak Ibu. Jadi yang dilakukan pertama adalah harus bina iman. Nah, langkah yang kedua kemudian Bapak Ibu, ya, kemudian kalau Bapak Ibu lihat kisahnya Nabi Muhammad itu supaya nggak ada ketersinggungan satu dengan yang lain, yang diminta memilih adalah untanya. Di mana untanya dia duduk, nah disitulah akan dibangun rumah dan masjid. Itu Bapak Ibu. Nah itulah bina iman. Pertama yang dibangun masjid. Itu Bapak Ibu. Dan dalam tiap perjalanannya Nabi adalah selalu ada yang dibangun pertama masjid. Setelah itu yang kedua apa? Bina persaudaraan. Mereka yang hijrah dari Mekah dan mereka penduduk Madinah di Ansor dan ini dicoba disaudarakan. Nah, sehingga inilah ada namanya bina persaudaraan. Itu Bapak Ibu, bina persaudaraan. Yang ketiga kemudian yang dilakukan oleh Nabi apa? Bina pasar. Dia kemudian yuk kita kembangkan pasar supaya ada berniaga. Karena berniaga itu halal. Tukar menukar itu dasar untuk memakmurkan, mensejahterakan. Nah, setelah itu apa Bapak Ibu? Kan namanya orang tuh ada yang beruntung kayak misalnya sahabat Utsman kaya raya, tapi kan ada juga yang tidak beruntung Bapak Ibu. Nah, yang tidak beruntung ini kan tetap dia tidak boleh namanya ada gap kesenjangan yang luar biasa. Disitulah kemudian ada mulai dikenalkan ada zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Ini sebenarnya bina keuangan. Nah, barulah kemudian langkah berikutnya bina umat dalam harmoni. Bagaimanakah umat muslim ini harus hidup rukun dengan penduduk Madinah yang lainnya yang mungkin dia orang Yahudi, mungkin dia adalah yang beragama yang lain, misalnya Kristiani. Nah, ini bagaimana dibangun hidup harmoni, bina umat secara harmoni, Bapak Ibu. Nah, hal ini yang kemudian dilakukan oleh Presiden Park Chung-hee hanya dengan memberi semangat, memberi dorongan, memberi motivasi, gitu Bapak Ibu. Semuanya dididik, dilatih dan seterusnya. Hanya disuruh kemudian berembuk. Ini pokoknya pemerintah ngasih 65 sak. Mau you jadikan apa boleh, jadikan jalan boleh, jadikan WC boleh, jadikan apa boleh. Silahkan dirembuk, didiskusikan, dan dibangun. Inilah terbangun gotong royong. Terbangun namanya bagaimana mereka membangun desanya. Inilah Semaul Undong. Itu Bapak Ibu. Ini mendunia akhirnya. Kalau Bapak Ibu lihat, kita ada nggak program bangun desa? Banyak. Itu Bapak Ibu, ya. Kita melakukan di Korea namanya Semaulundong, di kita namanya membangun desa, tapi kemudian di Korea ini kan dilakukan secara serius. Tidak dimulai dari iming-iming modal, tidak dimulai dari iming apa, dimulainya adalah you harus bantu diri Anda sendiri, gitu loh. You harus makmurkan desamu sendiri. Nah, dengan cara itulah ini akan dikembangkan, Bapak Ibu. Sehingga saya mengajak rekan-rekan Koperasi Merah Putih. Jadi yang pertama jangan dibicarakan uang, modal. Itu keempat Bapak Ibu. Itu itu tahap keempat. Tahap pertamanya apa Bapak Ibu? Yuk di antara pengurus kita solidkan dulu bahwa yakinin bahwa koperasi ini adalah jalan konstitusi untuk memakmurkan masyarakat desa. Setelah itu, yuk kita ajak saudara-saudara kita di desa kita atau di kelurahan kita untuk menjadi anggota. Ini namanya bina persaudaraan. Kita bangun gotong royong. Setelah itu, yuk kita bina pasar. Apa yang kalian butuhkan? Koperasinya akan masuk. Apa yang bisa kalian produksi? Koperasinya akan menjualkan, akan memasarkan. Namanya bina pasar. Jadi mulai ada sesuatu yang bisa Bapak Ibu pasarkan. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu misalnya, oh di sana menghasilkan sayur, menghasilkan apa, Bapak Ibu datang ke pasar induk, cari link, cari hubungan. Oh ternyata bisa. Bapak Ibu tinggal ngomong pada petani, sudah saya ambil barangnya di pagi hari, nanti sore saya bayarin. Bapak Ibu bawa pakai mobil, pakai pickup, pakai apa, bawa itu ke pasar induk. Selanjutnya Bapak Ibu sore Bapak bayarkan, pasti mau. Kalau ini mulai jalan, kooperasinya akan terdengar, namanya bina pasar.
baru Bapak Ibu mulai tahap berikutnya bina keuangan. Bina keuangan tuh barulah ada kegiatan simpan pinjam, ada cari modal ke bank himbara dan seterusnya. Baru berikutnya Bapak Ibu bina umat dalam harmoni. Bagaimana Bapak Ibu membangun koperasi satu dengan koperasi yang lain, KMP satu dengan KMP yang lain. Yuk kita bikin yang namanya koperasi sekunder supaya kekuatan kita menjadi lebih kuat. Jadi nanti yang nyalurkan pupuk bukan lagi pihak-pihak yang lain, tapi apa? Yang jadi distributornya utamanya adalah Koperasi Merah Putih Sekunder di tingkat kabupaten kota. Yang kemudian menyalurkan dalam bentuk yang akan menjadi pengecer-pengecer, menjadi penyalur pupuknya di tingkat desa, itulah KMP-nya. Itu Bapak Ibu. Misalnya, terus untuk LPG juga sama. Sekarang kan Bapak Ibu baru jadi sub pangkalan. Tapi ke depannya bisa jadi pangkalan. Itu Bapak Ibu. Apakah nanti jatahnya dibagi? Sebagian adalah pangkalan yang ada, sebagian pangkalan Bapak Ibu, misalnya gitu. Atau bagaimana? Nah, ini yang perlu dilihat, tapi Bapak Ibu harus membuktikan dulu. Ini yang saya sebut Koperasi Merah Putih harus menunjukkan diri bahwa dirinya pantas sebagai mitra strategisnya pemerintah dan mitra strategisnya BUMN. Baru nanti yang lain akan melirik, oh dia memang cocok jadi mitra strategisnya dunia usaha. Nah, kalau ini terjadi, maka Bapak Ibu Koperasi Merah Putih akan bisa menjadi hub, menjadi integrator antara pemerintah, BUMN, dunia usaha, dan masyarakat. Di tengah-tengahnya itu koperasi, desa, dan kelurahan merah putih. Inilah yang namanya soko guru perekonomian desa atau kelurahan. Dimulai dari koperasi, desa, dan kelurahan merah putih. Ini apa nggak luar biasa? Nah, saya beri contoh yang lain lagi. Ada program di Jepang namanya One Village One Product. Itu di Oita, ya, di prefektur Oita, Jepang. Dikembangkan oleh Gubernur Hiramatsu. Nah, saya termasuk orang yang beruntung untuk bertemu dengan Pak Hiramatsu ini, ya. Jadi kita ajak beliau adalah luar biasa sebagai gubernur. Nah, kemudian Bapak Ibu adalah yang dia kembangkan adalah mengembangkan desa. Apakah dia ngasih duit? Tidak, Bapak Ibu. Memotivasi di desa itu dengan mengembangkan, Anda harus punya produk unggulan dong setiap desa. Harus punya produk unggulan. Setiap desa pasti punya keunikan. Dan keunikan itu yang kemudian dijual, dikemas. Itu Bapak Ibu. Nah, sehingga program yang namanya One Village One Product itu adalah mengintegrasikan tiga program, yaitu apa? Program revitalisasi desa, program revitalisasi sumber daya manusia desa, dan program revitalisasi bisnis di pedesaan. Ini diintegrasikan, jadilah namanya One Village One Product. Ini kemudian berkembang luar biasa Bapak Ibu, ya. Ada daerah yang sehingga ini ada desa yang kemudian apa? Punya desa yang kemudian ini desa wisata yang luar biasa. Dia kemudian apa? Tempatnya yang dijual adalah apa? Homestay, homestay, tapi bisa harganya mahal, Bapak Ibu. Jauh lebih harganya sama dengan di Tokyo, padahal ini di pedesaan. Cuma homestay, homestay. Tapi yang dijual apa? Suasananya yang hening, ya. Jadi kalau orang jalan nggak mungkin kan pakai bakia itu kemudian ceplok-ceplok itu nggak boleh. Karena yang dijual di desa itu keheningannya. Nah, contohnya gitu. Kemudian di desa ini diadakan setiap tahun ada namanya festival film. Tapi apakah ada eh, di desa itu ada satu gedung bioskop? Tidak ada, Bapak Ibu. Tapi ada namanya festival film. Karena apa? Di kafe-kafe pakai layar, pakai proyektor gitu memutar film apa, mutar film apa, mutar film apa. Tapi ini sebagai festival film. Sehingga pengunjung itu, turis itu bisa lihat, oh saya mau nonton film apa? Oh di kafe sana. Saya mau nonton apa? Di sana. Itu terschedule secara baik. Nah, dikemas sebagai festival film. Padahal di sana nggak ada. Terus ada namanya minuman, Bapak Ibu. Minuman kelas bawah, itu namanya soju. Dikembangkan luar biasa. Gubernur Hiramatsu itu cuma kalau dia ketemu dengan orang-orang di Tokyo dan seterusnya, dia bawa soju. Nah, bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Soju itu arak, ya, atau kayak bir, gitu loh Bapak Ibu.
Ya. Nah, ini ditunjukkan bahwa ini sesuatu. Soju itu dari beras kalau nggak salah ya. Nah, beras gandum gitu ya. Kalau bir kan dari gandum, kalau ini dari beras. Nah, itu ini dianggap lebih rendah, tapi akhirnya apa? Sojunya Oita jadi dikenal luar biasa. Itu Bapak Ibu. Nah, ini sesuatu. Jadi bagaimana membawa dari barang yang pinggiran tapi menjadi mendunia. Nah, itu. Nah, contoh yang mudah Bapak Ibu. Contohnya yang lain. Kemarin misalnya si yang anak pacu jalur yang di Riau itu sekarang kan jadi mendunia Bapak Ibu. Cuma dia gayanya menari dengan pede dan nyaman gitu, energik dan elegan gitu di depan perahu. Nah, ini ternyata apa? Sekarang jadi mendunia. Nah, hal-hal ini cuma perlu dikemas saja Bapak Ibu. Nah, one village, one product, nggak mengeluarkan anggaran tambahan apapun. Ini cuma bagaimana kita mengemas. Ya. Tapi bagaimana program revitalisasi desa, program revitalisasi SDM, program revitalisasi bisnis, inilah dikemas. Ini yang ada di pikirannya Presiden Prabowo sebenarnya. Gitu Bapak Ibu. Sehingga inilah yang harus diterjemahkan. Jadi Bapak Ibu jangan lagi berorientasi 3 miliar, 5 miliar dan seterusnya. 3, 5 miliar itu boleh nggak? Boleh. Bahkan 20, 100 miliar pun akan disupport oleh pemerintah. Tapi itu tahap keempat. Kalau Bapak Ibu menggunakan konsepnya Nabi Muhammad dalam mengembangkan eh, masyarakat madani. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau menggunakan konsepnya Hiramatsu, ini berarti apa? Dia yang dikenal adalah zero budget. Tidak ada budget tambahan. Gitu, Bapak Ibu. Cuma bagaimanakah ini mengalokasikan? Saya tahu benar cara berpikirnya presiden ini. Bagaimana ini bisa membangun koperasi, menghidupkan gairah perkoperasian, tapi menggunakan dana yang sudah ada. Dana yang ada di kementerian, dana yang ada di Pemda, dana yang ada di desa. Yuk kita kita sambung-sambungkan. Dana yang ada di BUMN. Yuk kita sambung ini semuanya, maka ini bisa melahirkan sebuah gerakan koperasi desa kelurahan merah putih yang akan menjadikan ini menjadi titik awal kita menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, dimulai dari menjadikan koperasi desa merah putih sebagai soko guru perekonomian desa. Kalau yang kelurahan jadi soko guru perekonomian kelurahan. Kemudian Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan oleh KMP? Yaitu yang pertama adalah harus mengkonsolidasi masyarakat desa atau kelurahan untuk menjadi anggota. Untuk memperkuat ekuitasnya koperasi Bapak Ibu. Untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang dapat diselesaikan oleh koperasi Bapak Ibu. Nah, berdasarkan hal-hal inilah Bapak Ibu bisa menyusun model bisnis koperasi merah putih dengan visi bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat desa atau kelurahan yang bersangkutan. Nah, ini Bapak Ibu kembangkan dulu model bisnisnya. Model bisnisnya kemudian Bapak Ibu perlu uji coba. Nah, uji cobanya gimana? Kan nggak harus nunggu dana yang 3 miliar, kapan akan kunjung? Nah, ini ini Bapak Ibu gunakan sumber daya yang tersedia di desa dan kelurahan Bapak Ibu. Tadi contoh saya adalah, oh kalau sayuran udah saya ambil paginya, nanti sore saya bayarin. Gabah saya ambil, nanti saya jualkan ke pasar, nanti habis itu kita coba kita bayarkan, gitu Bapak Ibu. Tapi kita tepat waktu. Kalau kita janji pagi ngambil, sore dijual. Nah, ini kalau ini udah dijalankan, ini namanya udah uji coba. Kalau ini uji coba dilakukan, maka bank akan bisa. Oh, awalnya Bapak nyewa pickup misalnya 2 juta atau 3 juta. Tapi setelah ini berjalan 1 bulan, 2 bulan, kemudian bisa kita lihat untungnya 10 juta loh. Nah, dengan cara begini Bapak Ibu bisa meyakinkan kepada bank. Oh, kalau gitu saya dikasih pinjaman dong untuk beli pickup. Nah, karena ini sekarang aja baru coba-coba aja untungnya udah 10 juta setiap bulannya. Berarti ini bisa loh, bisa bisa ngangsur kami. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini harus kita uji cobakan. Dengan Bapak Ibu dengan menguji coba itulah Bapak Ibu akan melihat apa apa yang perlu disesuaikan. Apa yang perlu di fine tuning, apa yang perlu diperbaiki dari model bisnis Bapak Ibu. Apakah jenis produknya ataukah saluran usahanya atau cara komunikasinya atau cara mengemasnya. Loh, ini kan perlu Bapak Ibu lihat sampai Bapak Ibu dapatkan model yang klik. Nah,
Model yang klik inilah yang Bapak Ibu namanya menyesuaikan model bisnis koperasi Bapak Ibu agar selaras dengan kebutuhannya masyarakat desa atau kelurahan Bapak Ibu. Sesuai dengan programnya pemerintah. Supaya Bapak Ibu bisa masuk ke LPG, bisa masuk ke pupuk, bisa masuk ke minyak goreng, bisa mengakses yang 3 miliar dari Bank Himbara, bisa mengakses 5 miliar dari LPDB misalnya. Kemudian terapkan praktek-praktek baik yang ada di dunia usaha. Jadi lakukan dengan tata kelola yang baik, yang akuntabel, yang transparan. Kemudian kelayakannya ini bahwa ini layak loh dilaksanakan secara berkelanjutan. Tidak layak saat ini aja, bahwa ini layak loh kalau kita teruskan. Nah, kalau ini sudah bisa Bapak Ibu yakini, jadi Bapak Ibu kan harus memulai usaha berarti. Meskipun skalanya kecil, meskipun mungkin bisnisnya ukurannya cuma 5 juta, 10 juta. Tapi nanti dengan cara itulah Bapak Ibu bisa mengakses mungkin 500 juta ataukah 1 miliar. Mungkin nggak bisa seketika 3 miliar. Itu Bapak Ibu. Setelah itu mungkin 1 tahun kemudian bisa mengakses tambahannya. Mungkin nanti bisa, kalau koperasi yang lain dia nggak bisa mengakses, Bapak Ibu siapa tahu udah bisa mengakses sampai pinjaman sampai 50 miliar, 100 miliar. Apa nggak keren bisnis Bapak Ibu namanya? Nah, berdasarkan model bisnis KMP yang telah disesuaikan tersebut, maka Bapak Ibu dapat melakukan pengajuan usulan pembiayaan untuk pengembangan usaha koperasi merah putih. Ya, termasuk untuk mengakses dana desa. Siapa tahu Bapak Ibu ini sudah terbukti ya, ini mensejahterakan saya LPG, mensejahterakan untuk pupuk, meskipun sekarang baru jadi sub pangkalan. Tapi bisa kita yakinkan ini pemerintah desanya sehingga dana desa bisa Bapak Ibu akses. Ya udahlah, kalau itu tahun depan 20%-nya nggak ke BUMDes tapi ke Kopdes. Kan mungkin aja. Kemudian pinjaman dari Bank Himbara yang 3 miliar atau 5 miliar dari LPDB atau mungkin dari Pertamina atau dari Bulog atau dari tempat yang lain, polanya tunda bayar ya. Pokoknya terima barang dulu sehingga Bapak Ibu nggak perlu modal, nggak perlu pinjaman dari bank dan seterusnya karena ini dapat barang dari pemasok. Jadi Bapak Ibu nggak perlu modal. Gitu Bapak Ibu ya. Modalnya sebenarnya sudah diberikan oleh pemasok dalam bentuk barang. Nah, tapi untuk bisa itu kan mereka harus yakin. Kalau Bapak Ibu belum memulai, mau nggak Pertamina ngasih model konsinyasi, Bulog ngasih konsinyasi? Nggak akan mau. Karena dia bilang, ini bikin penyakit baru di mereka. Iya kalau Bapak Ibu amanah. Kalau tidak, mereka yang timbul masalah. Mereka dianggap merugikan keuangan negara. Nah, jadi problem baru lagi. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, peningkatan tata kelola usaha koperasi merah putih, termasuk upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas usaha KMP. Ini Bapak Ibu. Nah, dan yang terakhir adalah sinergi lintas koperasi merah putih untuk meningkatkan daya saing dan daya tawar koperasi merah putih. Jadi Bapak Ibu perlu bahwa antar koperasi merah putih perlu bikin koperasi sekunder atau sebelum ada koperasi sekunder bisa bersinergi. Oh, kalau saya ini ngambil pupuk ini cuma bisanya cuma setengah truk padahal mungkin cuma 10 ton. Padahal ini kalau pakai truk bisa truk Fuso mungkin bisa 30 ton. Bagaimana kalau saya ini kerjasama dengan daerah dengan desa sebelah yang dia mungkin butuh 20 ton. Yuk kita pakai truk Fuso jadi lebih murah biaya angkutnya. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah ini kan bisa kerjasama mulai dikembangkan. Nah hal-hal ini Bapak Ibu ini bagian dari meningkatkan daya saing dan daya tawar koperasi merah putih Bapak dan Ibu. Ini gambaran yang ingin saya berikan untuk berkaitan dengan isu modal dan model bisnis koperasi merah putih. Nah, itu Bapak Ibu selamat ini gambarannya mungkin itu kita lanjutkan dengan nanti sesi tanya jawab. Ini tapi waktunya sudah pendek Bapak Ibu. Nah, ini di ruang chat ada yang bertanya. Di ruang chat ini ada yang bertanya. Ah, Apakah mungkin untuk mendapatkan 3 miliar itu saat ini karena kami belum memulai usaha? Saya jawab tidak mungkin dari penjelasan saya tadi. Bapak Ibu harus memulai usaha dulu, ada skala yang Bapak Ibu kerjakan, baru Bapak Ibu bisa dapat. Nah, nah ini ada juga yang menyatakan apa?
bahwa yang mereka perlukan modal bisnis. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau modalnya ada, baru model bisnisnya bisa diatur. Saya bilang tidak. Model bisnis harus Bapak Ibu susun terlebih dahulu. Ini faktor kreativitas, faktor inovasi. Baru langkah berikutnya Bapak Ibu bisa mengakses modal bisnis untuk pengembangan usaha koperasi merah putih. Jadi sebaiknya untuk memulai usaha, ini Bapak Ibu mulailah usaha. Sekarang gunakan dulu sumber daya yang tersedia. Kalau di desa Bapak Ibu kebetulan ini ada apa? Misalnya gedung yang bisa dipakai dulu, dipinjemin dari pemerintah desanya, pakai dulu. Mulai kemudian bisnis dijalankan. Mau modalnya cuma 5 juta, 7 juta atau 6 juta dulu karena ini uang yang terkumpul ya nggak apa-apa. Bapak Ibu lakukan setiap ada arisan, ada pertemuan, ada pengajian, entah itu di RT, entah itu di RW, entah itu di dusun. Bapak Ibu hadir jelaskan mengenai koperasi desa Merah Putih Bapak Ibu. Kemudian tarik mereka jadi anggota, bayar simpanan pokok, bayar simpanan wajib. Ini udah jadi modal bergeraknya pertama usaha koperasi merah putih Bapak Ibu. Inilah yang perlu dilihat. Ini peta jalan perjalanannya koperasi merah putih yang akan heroik nanti di masa depan dicatat. Bapak Ibu nanti bisa, oh saya hanya memulai dengan modal 1.400.000 atau saya memulai dengan modal 2.100.000, tapi kemudian sekarang mungkin tumbuh kembang menjadi sekian miliar atau sekian ratus miliar, apa enggak jadi kebanggaan pada masa itu Bapak Ibu. Ini bahwa Bapak lo yang jadi ini pendirinya, Bapak lo jadi pengurus awalnya. Jadi beruntunglah Bapak Ibu yang sekarang terpilih sebagai pengurus, sebagai pengawas, sebagai pengelola. Mari kita mulai berkarya untuk masyarakat desa kita, dan secara tidak langsung kita adalah sudah bersama-sama. Kalau ini kita lakukan bersama, ini sudah membangun bangsa ini, ya, membangun masyarakat yang adil dan makmur. Selamat sore Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.